Oke teman-teman, selamat pagi. Balik lagi sama saya John X ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya jalan-jalan pagi ke sawah ya teman-teman. Mau nyurvei jagung-jagung saya yang ada di sawah ya, yang baru tanam sekitar usia 8 hari atau 8 HST hari setelah tanam. Dan juga ada yang sudah dewasa ini teman-teman. Ini yang udah gede ini usianya sekitar 38 hari teman-teman. Saya mau nyurvei kemarin karena hujan deras banget ya. Yang kecil ini, yang baru usia 8 hari ini, sesuai dengan feeling saya teman-teman. Ternyata memang airnya itu menggenang, bisa mati kalau nggak dikasih kalenan atau jalur air ya. Ini dia. Nah, untung dikasih jalur air tapi kurang dalam teman-teman ini. Kalau kurang dalam, nanti kalau udah menggenang ke semuanya bisa mati teman-teman. Kalau nggak mati pun bakal jagungnya itu kuning-kuning gitu loh teman-teman. Kayak kena penyakit gitu loh. Susah tumbuhnya, tidak subur. Beruntungnya ini sih airnya sudah habis ya, sudah mengalir. Karena ada jalur airnya teman-teman, dikasih ini kalenan. Dan ini jagungnya 8 hari belum saya pupuk ya teman-teman, karena pupuk lagi susah teman-teman di sini. Per paketnya 500.000, 2 karung ya, 2 sak ya, 1 ponska 1 urea. Itu pun nggak ada teman-teman sekarang barangnya. Nggak tahu ini mau nyari-nyari juga nanti, semoga saja dapat. Ini waktunya mupuk soalnya. Nah, usia 8 hari belum ada pupuknya. Tapi ini pas tanamnya dikasih ponska ya teman-teman. Beruntungnya kalau dikasih ponska itu dia masih bertahan hijaunya teman-teman. Dia masih bertahan sampai mungkin bisa usia sampai 20 harian, masih bisa hijau terus dia, karena dia tanamnya dikasih ponska. Kalau gak dikasih ponska itu warnanya kuning teman-teman. Dan dia akan pertumbuhannya itu terhambat. Jadi kayak kerdil gitu loh jagungnya itu teman-teman. Kalau dikasih ponska ya, dan kuning-kuning gitu. Ini alhamdulillah dikasih ponska, dan menurut saya teman-teman ini sih bagus banget ya. Kalau dilihat dari kecilnya, umur 8 hari saja sudah segini gedenya ya, segini suburnya. Dan belum dipupuk teman-teman, baru dikasih ponska. Ini kalau sudah dipupuk, wah biasanya ya teman-teman, ini kalau maksudnya nggak ada hama, nggak ada apa-apa ya, itu bisa tumbuhnya bagus banget ini. Dia ini loh, tumbuhnya ini tumbuh semua teman-teman. Nah, setiap per luang itu atau per koak atau per tempat ini teman-teman, ini kan dua semuanya sesuai dengan yang kita tanam teman-teman. Nggak ada yang mati, nggak ada yang tidak tumbuh atau tidak tumbuh bijinya atau benihnya ya. Nah, sampai sana itu ini sekitar teban atau luasnya itu sekitar 1,5 kilo ya, 1,5 kilo atau 2 kilo, 2 kiloan lah teman-teman. Sampai dari sana yang kecil ini ya, yang usia 8 hari ini. Nah, ini sekitar 8 hari luasnya 2 kiloan teman-teman. Nah, ini juga, tapi yang ini agak kurang subur teman-teman, karena seperti saya bilang tadi, tempat genangan airnya ini belum kering teman-teman. Jadi itu menghambat pertumbuhan daripada jagungnya. Yang ini rada kurang bagus ya untuk satu kedok atau satu teras yang ini ya. Kalau yang itu sudah lumayan gede teman-teman. Ini selisih 3 hari padahal cumaan. Ini 8 hari yang kecil ini. Yang itu 11 hari teman-teman. Nah, yang ini 11 hari ya. Itu sudah belum dipupuk teman-teman, waktunya mupuk itu. Tapi pakai ponska juga. Yang ini sama, usianya itu 11 hari teman-teman. Nah, selisih 3 hari dari yang ini tadi ya. Cuman ini kalau sudah dipupuk sih biasanya teman-teman ya, itu hijaunya itu beda, sudah mulai subur lagi. Ini belum belum hijau atau masih pertumbuhannya masih kurang bagus ya ini, karena
lemahnya masih terlalu becek atau banyak genangan airnya. Kalau kering malah makin bagus teman-teman. Kalau kering ini makin bagus. Oke, kita lanjut lah teman-teman. Kita survei yang itu, yang jagung besar ya. Yang itu umur 38 hari atau HST, hari setelah tanam ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di benih yang luasnya ini sekitar dari sana itu teman-teman sampai sini situ sampai sana itu sekitar 3 kiloan teman-teman ya. Berapa hektar itu ya, coba kalian hitung. Kalau di sini soalnya ngitungnya itu per bibit per kilonya teman-teman ya, luasnya itu ini 3 kilo. Kalau hektarannya nggak tahu teman-teman ini. Coba kalian hitung ya. Ini usianya 38 hari ya. Ini pemupukan sudah kedua, ini tinggal terakhir ketiga kalau ada pupuk teman-teman. Kalau nggak ada ya mau nggak mau gimana lagi teman-teman. Sebenarnya masih kurang 1 kali lagi ini pemupukan ya, pemupukan sampai 3 kali biar jagung hasilnya itu maksimal teman-teman. Cuman kalau nggak ada pupuk ya mau nggak mau gimana teman, nggak bisa mupuk ya. Kita mungkin pakai pupuk semprot aja ya, hidroponik atau semprot itu. Lebih bagusan pakai urea, dari dulu pakai urea dan Ponska saya kalau bertani ya teman-teman. Nggak tahu kalau di tempat kalian gimana teman-teman pupuk ini. Tempat saya susah banget teman-teman, harganya mahal pun itu susah banget ya. Oke teman-teman, ini tadi ya yang kecil ini lupa ngasih lupa jawab pertanyaan yang kemarin teman-teman tanyain ya di komentar ya. Bang, ini benihnya apa bang yang abang tanam ya teman-teman? Ini sama yang besar pun sama benihnya teman-teman. Sama ini juga sama, yaitu seperti yang kemarin jagung saya yang dimakan sama ayam itu ya. Itu kan NK212 atau sableng ya. Sama ini juga NK212 ya atau sableng. Ini juga sableng yang masih kecil NK212, yang besar pun sama teman-teman. Ini juga NK212. Mana yang saya tanam itu kebanyakan NK212. Ada juga yang lainnya jenisnya seperti NK Sumo. Ada juga gajah atau P27 ya. P27 apa P21 ya gajah itu? P27 ya. Itu gajah, cuman kebanyakan itu NK212 teman-teman. Itu favorit saya. Kenapa bang kok favoritnya NK212 atau sableng? Ini nggak promosi ya teman-teman, nggak promosi. Ini benar-benar ini yang saya tanam ya. NK212 itu kelebihannya ya teman-teman. Itu mudah subur. Kalau nggak pupuknya nggak usah banyak-banyak, itu mudah subur. Dan harganya di sini benihnya itu nggak terlalu mahal teman-teman, standar lah. Itu per kilonya 82.000. Itu jagung yang paling standar di daerah sini teman-teman. Daerah saya ya 82.000 per kilo itu. Ada juga yang lebih mahal lagi banyak. Ada NK Sumo itu lebih mahal 105.000 per kilonya. Ada juga yang lebih mahal lagi teman-teman, yaitu NK Perkasa. Di sini itu per kilonya 120.000 ya untuk NK Perkasa sendiri. Dan menurut saya NK212 ini nggak buruk kok hasilnya teman-teman. Menurut saya ya. Ini bagus banget sih menurut saya ya, hasilnya maksimal kalau saya tanam ya. Cuman yang kemarin itu, yang di video kemarin itu kurang maksimal karena terkena hama ayam teman-teman, dipatokin atau dimakanin ayam ya. Jadi dia itu daunnya itu habis semua teman-teman. Tinggal tinggal pohonnya gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya kalian tanam jagung apapun itu, kalau dirawat, dipupuk, jagung apapun itu bisa bagus ya teman-teman. Bisa tumbuh subur dengan normal. Karena tanam jagung apapun itu, yang penting nomor satu perawatan ya teman-teman. Perawatannya harus benar-benar teratur dan harus sering-sering disurvei atau dicek ya. Agar kalian tahu maksudnya ini terkena hama atau tidak, cara menanggulinya gimana. Terus pokoknya harus sering-sering diperiksa lah teman-teman. Oke. Ini contoh yang terkena hama teman-teman. Punya aku juga ini ada yang terkena hama. Bukan berarti ini bagus semuanya, enggak. Ini ada yang terkena hama. Ini dia contohnya. Nah ini hama ini teman-teman. Ya mulai diserang ya ini. Ini hama
ulat ini nih, ulat baru ini, ulat apa, daun jagung ya. Ini kalau dibiarin teman-teman bisa habis. Ini dia. Nah, dimakanin semuanya teman-teman ini, sampai pupus-pupusnya ya. Nah, ada ulatnya ini pasti teman-teman. Kita coba ya, lihat ya. Ini baru banget teman-teman dimakan ya. Ini baru banget dimakan. Nah kan ini nih teman-teman. Nah nih, ini pelakunya teman-teman. Nah kan, ini pelaku ulatnya ini pasti ada teman-teman. Nah ini namanya ulat jagung ya teman-teman. Nah ini harus diambil teman-teman. Kalau tidak, ini bisa menghabiskan segala-galanya. Jagungnya itu bisa, daunnya ini atau pucuk dari daun ini itu bisa habis, dan akhirnya jagungnya ini buntung teman-teman, nggak punya pupus, nggak punya bunga, dan akhirnya nggak bisa berbuah teman-teman. Jadi banyak ini. Nah ini juga, terus sampai sana-sana itu ada juga, cuman ya nggak semuanya sih teman-teman, ada beberapa gitu loh paling. Cuman bisa ditanggulangi teman-teman, asal kalian sering-sering ngecek. Kenapa saya sering-sering survei? Karena ya ini alasannya, kalau nggak diteliti, nggak diperiksa terus-menerus, itu biasanya ada penyakitnya. Ini juga nih. Nah kalau sampai gini, kalau nggak cepet-cepet dia tangani di atas, itu bahaya teman-teman. Bisa habis pupusnya dan dia nggak ada buahnya karena nggak bisa berbunga ya. Bagaimana bang cara mengatasinya? Jadi kalau hama seperti ini ya teman-teman. Nah, hama-hama seperti ini, ulat apa namanya, ulat daun atau ulat pupus jagung ini, itu di tangannya biasanya ada dua teman-teman caranya. Ada dua kalau saya ya. Ada manual, ada juga yang disemprot ya. Kalau yang manual itu ya seperti tadi teman-teman. Diperiksa, diperdekat ya, terus diambil ulatnya, udah itu yang paling ampuh untuk yang manual ya. Cuman biasanya saya kelamaan teman-teman prosesnya kalau ngambilin satu dengan lahan luasnya segini ya, cukup luas ini. Saya nggak ngambil satu-satu teman-teman, pakai teknik semprot ya. Saya itu pakai teknik semprot, cuman pestisidanya itu aku lupa teman-teman, apa ya mereknya. Nanti tak kasih tahu kalian di komentar ya teman-teman. Kalian kalau mau beli, mungkin mau nyoba, banyak kok teman-teman, banyak sekali jenis pestisida yang bisa digunakan untuk ulat ini teman-teman. Bisa kalian langsung semprotkan pada pupus atau pucuk jagungnya teman-teman. Jadi kalau bisa diarahkan langsung ke ulatnya ya, biar ulatnya itu langsung keok ya, langsung mati. Karena kalau nggak diarahkan ke pupusnya, kalau asal-asal nyemprot itu nggak kena teman-teman. Kalau kalian harusnya, kalau misalnya ini yang kena ya, misalnya ini pucuknya ini yang dimakan, itu kalian harus semprotnya langsung ke pucuknya ini, ke dalam sini. Nggak boleh cuman semprot-semprot asal, nggak mati nanti kalau gitu, nggak kena ulatnya. Soalnya harus disemprot mengenai ulatnya teman-teman. Oke, itu cara yang kedua ya. Pokoknya bisa kok ditanggulangi teman-teman ya, diatasi ya, asalkan tadi teman-teman, kalau kalian nanam jagung itu jangan langsung tanam, pupuk, terus disemprotin ditinggal, jangan gitu. Sekarang itu banyak sekali hamanya teman-teman. Soalnya kalau cuman digituin aja, nanti kalian nggak tahu kalau ada hama apa-apanya kan bahaya. Ini dia jagungnya, lumayan ya, 3 kiloan benih. Berapa hektar ya teman-teman tuh, saya nggak tahu itu berapa hektar ya, cuman benihnya di sini 3 kiloan pokoknya. Kita survei ke dekat lagi ke yang atas ini ya, siapa tahu di atas ini juga ada hama-hamanya. Sebenarnya jangan sampai ya, karena jagungnya sudah bagus ya, sayang banget kalau terkena hama ya. Oke, ini sebenarnya kalau ditanamin jagung semua lumayan luas teman-teman. Ini malah saya tanamin padi karena kemarin curah hujan masih banyak dan juga biasanya itu masih panen lah teman-teman padi. Cuman kurang beruntung kemarin ini teman-teman padinya. Nah ini banyak penyakitnya. Nah tahu gini saya kalenin aja teman-teman, saya tanamin jagungnya biar semakin luas saja jagungnya, daripada padi kurang kurang maksimal hasilnya ya, banyak penyakit. Nah ini kemarin saya buatin kalenan juga teman-teman. Kalau kalian tanam di sawah jangan lupa dikasih kalenan atau jalur air ya teman-teman, biar jagung kalian itu tidak mati ketika banyak hujan, masih banyak hujan ya.
Contohnya aja ini teman-teman, ini tanahnya terlalu becek ya, terlalu becek atau terlalu gembur karena masih banyak kadar airnya ya. Ini yang dekat kalenan itu tumbuhnya saja nah nggak maksimal teman-teman, dia warnanya kuning terus pendek, pokoknya nggak bisa hijau ya, dia nggak bisa hijau dan pertumbuhannya itu terhambat teman-teman. Warnanya kuning, jagungnya itu pendek, itu udah susah banget dia untuk berbuah. Kenapa kok bisa? Karena tempatnya itu terlalu basah ya teman-teman. Tanahnya itu basah, gembur, tidak pernah kering, jadi jagungnya itu nggak bisa bertumbuh maksimal teman-teman. Beda sama yang ini nih. Nah ini dia tanahnya kering, cuman terkena hujan kan, basahnya terkena hujan, bukan basah terus. Jadi dia itu tanahnya itu matang banget. Oke, paham kan? Ada blungkon teman-teman, hati-hati nanti dia kalau nyatek bahaya nih kalau matok. Walah matok dia teman-teman, hati-hati. Ini blungkon daun. Oke, lanjut teman-teman, kita lanjut ke kedokan yang selanjutnya ya teman-teman. Ini ada berapa kedok ya ini, atau teras ya, ini sekitar 1 2 3 4 5 5 6. Yang besar ini sekitar yang usia 38 hari ini sekitar ada 6 kedok teman-teman. Yang luasnya benihnya itu sekitar 3 kiloan ya. Untuk yang kecil tadi di usia 8 hari setelah tanam tadi sekitar 2 kilo, jadi total itu 5 kilo teman-teman. Cuman itu bukan sawah saya teman-teman, itu sawahnya masih kerabat saya lah, yang jagungnya kecil itu. Yang sawah saya itu yang ini teman-teman. Itu siapa bang, kok bisa abang tanami? Itu ceritanya saya sewa tanah teman-teman. Jadi di sini itu ada sistemnya namanya sewa tanah. Jadi misalnya kalau istilah di sini itu bisa gade, bisa kapling teman-teman. Kalau kita kapling itu biasanya per tahunnya berapa gitu, tapi nggak dikembalikan uangnya. Jadi kalian itu bisa garap atau bisa tanamin apa aja itu dalam setahun kalian bayar berapa gitu kalau sistemnya kapling. Kalau sistemnya gade itu kalian biasanya dikembalikan uangnya. Jadi misalnya kalian gade 10 juta 2 tahun, kalau waktunya 2 tahun sudah habis, uangnya dikembalikan kalau gade. Ini saya itu, kalau saya mah cuman minjem ya teman-teman, karena ini masih itu punya Pak Lek saya ya, atau kerabat saya. Jadi dipinjami, orangnya nggak tanemin jagung karena katanya nggak punya pupuk ya. Jadi saya tanemin teman-teman, lumayan kan, pupuk mahal-mahal sedikit ya, kita tabrak lah teman-teman, gimana lagi, nggak ada pupuk kalau nggak gitu. Ini selisih 2 hari teman-teman dari yang bawah itu tanamnya itu nggak bareng. Jadi itu 38 hari, ini 36 hari, ini masih agak kecil karena kemarin nggak selesai 1 hari ya tanamnya. Jadi kita lanjut besok. Dan ini diserang parah banget teman-teman, diserang hama tadi ya, hama ulat yang menyerang daun jagung dan pucuknya. Ini nih kalian bisa lihat, nah ini dia teman-teman penyakitnya. Mulai ini kita tanggulangi ya. Nah ini dia, ada hewannya ya, ada ulatnya, bahaya ini. Kalau dibiarin bisa buntung teman-teman. Ini jagungnya ini bisa nggak berbuah ini. Nah aduh ini parah sih teman-teman. Nah kalau nggak cepet-cepet diatasi, disemprot ini. Penyemprotannya itu biasanya ya teman-teman, saya itu kalau ada yang terkena hama seperti ini, yang daunnya dimakanin habis ini sama pucuk-pucuknya ini, jangan lupa sekalian jangan cuma menyemprotkan obat ulat ya teman-teman, tapi semprotin juga, tambahin untuk penumbuh daun atau pelebat daun ya, biar jagungnya itu pulihnya cepet teman-teman. Oke, jangan cuma dikasih obat daun ulat ya, obat pembunuh ulat ya, jangan cuman itu aja, tapi dikasih juga obat penumbuh atau pelebat daun apa aja bisa, pokoknya pelebat daun ya, itu biar membantu mempercepat pertumbuhan pada jagungnya teman-teman. Oke,
Paham kan? Kalau nggak paham silahkan tanyakan di komentar teman-teman. Nanti bakalan saya coba jawab. Tapi ini versi saya ya teman-teman. Saya petani biasa ya. Jadi saya jawab berdasarkan pengalaman saya teman-teman menanam jagung. Oke, lanjut. Hari ini tuh sebenarnya baru jam 7 ya teman-teman. Tapi saya tadi pengen aja ke sawah mau ngecek, ternyata benar ada hamanya ya. Saya sudah curiga teman-teman, karena sudah sekitar 10 hari saya nggak kesini. Biasanya setiap 5 hari saya kesini untuk nyurvei ya, apakah ada hama-hama gitu atau lain sebagainya. Ternyata memang benar ini terkena penyakit atau hama ulat ya. Padahal apa itu teman-teman? Oh, burung kemek. Di sini banyak kemeknya teman-teman. Ini sama aja usia 36 hari tadi sama yang itu. Kalau yang ini 38 hari teman-teman ya. Ini yang saya suka dari sableng itu ya teman-teman, atau NK212 tadi. Cuman yang kalian harus waspada juga, biasanya NK212 itu juga bisa keputihan teman-teman, ada penyakitnya atau hama keputihan. Nah contohnya seperti ini itu udah nggak akan panen, jadi kita matikan aja ya. Ini hanya memakan pupuk tapi nggak berbuah teman-teman. Cuman nggak hanya sableng sih teman, nggak cuma NK212. Kalau hama putih itu nggak bisa dicegah ya teman-teman. Itu sudah dari dari pas dia tumbuhnya itu sudah bisa, kalau memang dia terkena pasti sudah terkena teman-teman. Kayak tadi itu kena bulai putih atau keputihan itu nggak bisa ditangani. Bisa-bisanya itu ini entah mampu apa enggak, saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi biasanya saya kalau mau tanam jagung, di benihnya itu saya kasih obat anti putih atau anti keputihan kayak penyakit tadi ya. Itu dari dia mau nanam. Kalau sudah besar nggak tahu, nggak bisa. Sampai saat ini saya belum tahu teman-teman kalau ada yang bisa menanggulangi atau mengatasi penyakit keputihan atau puten pada jagung ya teman-teman. Saya biasanya tanamnya itu saya kasih obat akrobat ya, akrobat atau sejenisnya, itu ada banyak anti putih ya. Itu biasanya sih ampuh sih teman-teman kalau saya tanam ya, biasanya bisa lah untuk menanggulangi daripada terjadi nantinya ya teman-teman. Jangan sampai ya, karena keputihan itu bahaya. Oke, lanjut teman-teman. Ini mungkin selanjutnya teman-teman, saya bakalan menyurvei jagung ya. Jagung yang ada di Tegal saya teman-teman, atau di tempat kemarin ya, yang kita itu pupuk yang terkena hama dipatokin ayam atau dimakanin ayam ya. Saya penasaran, sudah sekitar 10 hari teman-teman saya belum ke sana karena ya nyurvei di sini sibuk juga. Yang lainnya ada yang baru tanam juga ya teman-teman, kemarin tanam langsung kena hujan, nggak tahu tumbuh apa tidak ya karena masih basah tanahnya. Nanti atau besok ya kita bakalan, atau nanti sore lah kita lanjut ya ke tempat itu yang kemarin di Tegal ya, yang dimakanin ayam ya. Sudah penasaran teman-teman itu gimana jagungnya? Apakah kita sudah pupuk itu masih mau tumbuh atau memang sudah nggak bisa ditolong ya jagungnya? Semoga masih bisa ditolong. Kalau memang itu kita pupuk masih bisa tumbuh subur, kita lanjutkan dengan perawatan kedua ya teman-teman. Yaitu kita semprot pakai pestisida rumputnya ya, karena rumputnya itu di jagung yang kemarin kita pupuk itu rumputnya sangat lebat teman-teman. Jadi harus disemprot kalau memang jagungnya masih bisa ditolong atau bisa atau bisa hasilnya maksimal ya, bisa lumayan lah mengembalikan modal paling enggak ya teman-teman. Kalau masih bisa mengembalikan modal, nanti kita semprot bawahnya, semprot rumputnya pakai pestisida agar jagungnya tumbuh maksimal. Cuman kalau itu jagungnya masih bisa ditolong ya teman-teman. Kalau memang jagungnya itu udah nggak bisa ditolong, maksudnya hasilnya sudah nggak bisa mengembalikan modal, ya kita lepaskan saja. Oke, mungkin videonya sampai segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, nggak bayar ya teman-teman. Saya mau lanjut, mau pulang, sarapan, habis itu pergi ke
base camp kita ya teman-teman. Biasa di sapi-sapi itu kita nyari rumput, ngaret buat sapi-sapi. Setelah itu kita lanjut survei yang ada di Tegal kemarin ya, yang dimakanin ayam lalu kita pupuk itu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Jangan lupa kalian untuk selalu bersyukur dimanapun kalian berada. Dan tentunya jangan lupa untuk beribadah selalu ya teman-teman. Berdoa semoga dimudahkan segala urusannya, dan semoga dimudahkan semua keinginannya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Salam petani muda, saya John X ya. Jangan lupa kalian untuk selalu bersyukur dan tentunya subscribe ya teman-teman, dan dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.